Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Pak Agus akan menyampaikan tentang benigna prostat hiperplasi atau BPH. Ya, jadi BPH itu adalah pembesaran dari kelenjar prostat. Ya, ini ya. Kita lihat ini ada prostat gland. Jadi anatominya ini di sini ada usus ya, kolon sigmoid sini, kolon sigmoid. Terus ini ada kandung kemih, ini ada ureter ya, ureter. Terus ini ada prostat gland, ini uretra, masuk ke penis ya, penis. Nah, prostat gland ini fungsinya untuk apa? Prostat gland ini fungsinya untuk memproduksi cairan semen ya, cairan yang nanti bersatu dengan spermatozoon yang keluar saat ejakulasi untuk pembuahan sel wanita ya, seperti itu. Nah, ini prostat gland itu terdiri dari ini ya, ada kelenjar prostat ini. Jadi nanti ada vas deferens dari testis masuk ke prostat sini, terus bercampur dengan cairan semen, terus ejakulasi ya, keluar ya. Ya, ini juga ada seminal vesicle ya, fungsinya untuk memproduksi cairan prostat. Dan tadi itu kita lihat ya, di sini ada ini ada apa, vas deferens ya. Vas deferens itu yang menyalurkan apa, spermatozoon ya. Ini air kencing yang keluar itu uretranya ini melalui prostat ya. Jadi ini, nah ketika terjadi pembesaran prostat ya, prostat ini membesar ya, benigna prostat hiperplasi membesar dan bertambah jumlah selnya, maka uretranya menjadi sempit ya, ini ya, compressed uretra. This is the picture, the compressed urethra, disturb the urethra and urine streaming. Aliran urin terganggu ya, karena apa, terjepitnya uretra pars prostatica sini ya, terjepit ya, karena pembesaran dari prostat ya. Faktor risikonya dari benigna prostat hiperplasi itu adalah umur lebih dari 40 tahun atau lebih tua, riwayat family history atau ada keturunan, other head problem ya, problem-problem kesehatan apa, sistem perkemihan yang lain, barangkali ada gangguan, jarang olahraga ya, terus erectile dysfunction ya, jadi adanya gangguan ereksi ya, itu juga mungkin ya risiko faktor pada BPH ya, atau benigna prostat hiperplasi. Kita lanjutkan gejalanya. Symptom of BPH is frequent urination, frequent to urinate, weak or interrupted urine stream, and straining to urinate ya. Jadi yang pertama adalah frequent urination, in Indonesia maybe sering kencing ya. Frequent to urinate itu rasa ingin kencing ya. Urge itu rasa, and weak or interrupted urine streaming, jadi ketika kencing terus tiba-tiba berhenti ya, ini kan karena adanya tekanan yang berkurang sehingga mengakibatkan urin tidak mampu melewati uretra. Dan straining to urinate ya, kalau bahasa Jawanya anyang-anyangan ya, kencing kecil-kecil gitu ya, seperti itu. Weak or interrupted urine and straining to urinate. This all symptom of benigna prostat hiperplasi. So nurse must be able to analyze dan interview ya for the patient about the chief complaint atau keluhan utama.
Ini adalah komplikasi dari BPH ya. Kita tahu ini ketika terjadi buntu di uretra sini, maka terjadi pecah-pecah pembuluh darah ya, akhirnya terjadi blood in urine ya. Terus terjadi kencing darah atau disebut dengan hematuria ya, hematuria. Ini ya hematuria. Ya ini harus ada watchful waiting atau apa, check up ya, check up terkait dengan apa, gangguan perkemihan ya, karena ada pembesaran dari prostat. Watchful waiting. Nah ini biasanya dikasih obat alpha blocker PDE5 inhibitor, artinya mencegah hormonal ya alpha yang mengakibatkan pertumbuhan dari kelenjar prostat ya. Biasanya di terapi seperti itu dulu, tidak langsung operasi ya, seperti itu. Nah, untuk melebarkan uretra ya, jadi prostatnya mengecil, uretranya melebar, akhirnya urinnya bisa keluar ya. Ini alpha blocker PD5 alpha reduktase inhibitor, ini juga ini ya, sama-sama bergerak. Kalau alpha blocker itu mengecilkan prostat ya, ini juga mengecilkan prostat sama ya. Oke. Atau combination terapi ya, dua-duanya dipakai. Oke. Ya, ini operasinya ya, operation, the medical intervention for this patient maybe using TURP, transurethral resection of the prostate, artinya melalui uretra ya, sini, melalui uretra sini nanti mengerok prostat ya, supaya prostatnya itu menjadi lebar ya, yang dilalui uretra itu menjadi lebar, dikerok ya, diiris-iris ya. This is the illustration TURP ya, ini ilustrasi dari pelaksanaan TURP ya. Jadi ada alat ya, TURP resection dimasukkan melalui uretra, terus ini nanti apa, prostatnya diperlebar gitu ya. Nah ini dikerok dengan alat diatermi ya, pengerok elektrik terbuat dari listrik ya, sehingga prostatnya menjadi, atau dengan minimally invasive procedure using laser ya, menggunakan laser. Ini this is the modern medical therapy using laser. Yeah, maybe in several hospital in Indonesia using this one. So open prostatectomy ya, selain TURP itu ada operasi namanya open prostatectomy, artinya membuka prostat melalui irisan di suprapubik. Ini suprapubik ya, dilakukan irisan. Nah irisan ini nanti berfungsi untuk membuka prostat kapsul ya. Ini prostatnya dibuka ya. Nah ini jadi prostatnya dibuka, terus dikerok bagian apa, uretranya tadi, terus dikembalikan. Dan ingat, ini nanti mesti pakai TURP. Nah ini obat-obat yang lifestyle change for symptom relief ini tidak boleh minum antihistamin ya, avoid antihistamin and decongestant, efeknya mengganggu kontraksi dari prostat ini ya, hati-hati. Don't drink fluid before bedtime ya, jangan banyak minum dulu sementara ya. Avoid alcohol or caffeine ya, jelaslah mengganggu dari kontraksi dari prostat. Dan double void harus sering kencing ya, seperti itu. Baik, demikian tadi apa yang menjadi penjelasan saya ya terkait dengan sedikit pendahuluan tentang prostat. Habis ini kita akan mempelajari tentang asuhan keperawatannya. Terima kasih. Saya ya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.